Pengalaman mengganti pulai alternator mobil Cerit G10 atau G11 tahun 1984. Catatan mengenai mobil. Mobil Cerit kami kalau di STNK tertulis G10 tahun 1984. Namun banyak teman menyebut bahwa ini Cerit G11. Kalau jumlah transmisinya sampai 4, belum sampai 5. Nah, kami kurang tahu apakah ini G10 atau G11. Jadi sebut saja G10 atau G11, tetapi tahunnya 1984. Latar belakang. Pada servis kelima di bengkel keempat, di tempat servis, saat setel karburator dan digas penuh, ban belt putus. Pedot. Nggih. Wih. Ban belt diganti oleh Pak Thomas, begitu nama beliau bengkel keempat ini. Sebenarnya di bengkel keempat ini tujuan utama adalah mengganti karet kaki-kaki mobil sekaligus meminta untuk disetel mesinnya agar suaranya lebih halus. Nah, ketika pas penyetelan karburator dan coba gas penuh, ban belt putus. Sesudah dari bengkel keempat ini, kami mencoba mobil ini untuk jalan cukup jauh. Ketika mampir ke pasar untuk beli oleh-oleh, mobil diparkir di pinggir jalan dan mesin dimatikan. Ketika mau dihidupkan kembali, mesin tidak bisa hidup. Belakangan ketahuan penyebabnya yakni fan belt kendur karena sudah terkikis. Lalu kami bengkelkan. Servis ke-6 di bengkel kelima. Bengkelnya Mas Gendut di Kulon Progo. Di bengkel ini fan belt diganti. Berarti ini penggantian yang kedua. Sebelumnya itu diganti oleh Pak Thomas saat setel karburator, dan ini diganti kembali oleh bengkel Mas Gendut. Sesudah dari servis ke-6 ini, kami gunakan mobil seperti biasanya. Kami sudah memakainya agak jauh sampai ke Pantai Gelagah Kulon Progo. Suatu ketika mau jalan-jalan dengan tujuan agak dekat, belum jauh dari rumah, terdengar suara aneh di mesin, seperti benda terhantam di sesuatu beberapa kali. Hal itu membuat kami ragu, kami tidak jadi jalan dan hanya memutar lalu kembali ke rumah. Indikator suhu mesin menunjuk hampir setengah, berarti mesinnya panas sekali. Kami buka kap, ternyata fan belt putus. Jadi suara aneh tadi adalah suara fan belt putus yang terbanting mengenai bagian-bagian mobil lainnya. Fan belt kemudian diganti, atau lebih tepatnya dibelikan baru dan dipasang kembali. Penggantiannya saya minta tolong ke Mas Gendut yang mau datang ke rumah. Pas kebetulan ada kunjungan ke rumah teman dengan arah jalur yang sama dengan arah ke rumah kami. Berarti ini penggantian ketiga. Jadi sudah 3 kali ganti fan belt. Sesudah itu kami gunakan mobil seperti biasa. Setiap kali saya habis jalan, saya cek fan belt dan memang terkikis. Debu hasil kikisannya memenuhi area sekitarnya. Nah, saya mencoba mencari-cari informasi terkait masalah ini, baik melalui grup WA Daihatsu Cerit Yogyakarta maupun melalui internet. Akhirnya saya simpulkan masalahnya ada di pulai alternator. Saya coba cari pulai alternator yang cocok secara online, tetapi yang saya temukan semua saya ragukan kecocokannya. Lalu saya coba browsing melalui Google Map untuk mencari bengkel dinamo yang kemungkinan memiliki pulai yang cocok. Saya ketemu satu bengkel dinamo yang mengaku memiliki pulai yang cocok. Tetapi bengkel itu meminta saya mencopot alternator dan membawanya ke sana. Wah, saya tidak bisa mencopotnya sendiri. Akhirnya saya meminta tolong Pak Thomas, bengkel keempat yang menangani mobil Cerit saya, untuk mencopot alternator mobil Cerit saya.
Sudah berhasil mencopot alternator, bersama beliau kami mencari pulai di berbagai toko onderdil di Yogyakarta. Mulai dari Ratu Motor, Isai Motor, Rezeki Jaya, Prabu Motor, toko Laksa Jaya, Laksa Baru, dan beberapa toko lainnya. Saya tidak ingat berapa toko lagi yang kami kunjungi, tetapi tidak berhasil mendapatkannya. Sebenarnya saya ingin mengajak Pak Thomas ke bengkel dinamo yang sudah saya temukan lewat Google Maps yang mengaku memiliki pulai yang cocok. Tetapi karena beliau mengatakan, tidak usah, kita cari aja di toko onderdil pasti nanti dapat. Karena beliau sanggup memasangkan alternatornya kembali kalau sudah dapat pulainya. Tapi ternyata setelah mencari di berbagai toko, kami tidak berhasil mendapatkan pulai tersebut. Beliau akhirnya menyarankan untuk membawa alternator ke bengkel dinamo di dekat rumah beliau. Dan datanglah kami ke Pawai Dinamo. Bengkel dinamo di Jalan Pramuka nomor 12B, Selatan XT Square. Kami serahkan alternator ke bengkel. Alternator langsung dibongkar dan dibersihkan. Bengkel juga menjanjikan akan mencarikan pulai. Pengerjaannya butuh waktu 1 hari sehingga harus ditinggal karena waktu itu sudah pukul 3 sore. Esok harinya, Pak Thomas mengantar alternator yang sudah terpasang pulai baru ke rumah dan sekaligus memasang kembali ke mobil jerit saya. Saya lihat pulainya sudah benar-benar baru dan mulus. Dan alternator juga menjadi tampak baru karena dibersihkan sampai benar-benar bersih. Padahal sebelumnya kelihatan sudah penuh karat. Sesudah alternator terpasang, kami coba hidupkan mesin dan hasilnya oke. Sampai hari ini tidak pernah ada masalah lagi dengan fan belt. Biaya pembersihan alternator dan pemasangan pulai baru adalah sebesar Rp300.000. Kami juga memberikan uang lelah sekadarnya kepada Pak Thomas. Demikian pengalaman kami mengganti pulai alternator mobil Daihatsu Chery G10 atau G11 tahun 1984 milik kami. Semoga pengalaman ini bermanfaat untuk para pecinta mobil tua, khususnya mobil Chery. Salam penggemar mobil tua.